Selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu kelas 7. Kali ini kita bertemu kembali di materi matematika bab 2 himpunan bahagian yang keempat. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gabungan dua himpunan. Jika A dan B adalah dua himpunan, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota himpunan A atau anggota-anggota himpunan B. Gabungan himpunan A dan himpunan B dinotasikan sebagai berikut. A gabung B itu sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X itu anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contoh, diketahui himpunan M anggotanya A, B, C, D, himpunan N anggotanya B, E, F. Maka M gabung N itu adalah gabungkan anggota himpunan M dengan N. Tetapi jika kamu ada melihat anggota yang sama, cukup kamu menuliskannya hanya satu kali. Kalau kita perhatikan M dengan N ada anggota yang sama, yaitu B. Jadi di penggabungannya B-nya cukup dituliskan hanya satu kali saja. Contoh yang berikutnya adalah himpunan P anggotanya Mawar, Melati, Anyelir. Himpunan Q anggotanya Anyelir, Mawar, Melati. Coba kamu perhatikan bahwa anggota himpunan P dengan anggota himpunan Q sama persis ya nak ya. Maka jawabannya adalah P gabung Q itu sama dengan buka kurung kurawal Mawar, Melati, Anyelir, tutup kurung kurawal itu sama dengan P sama dengan Q. Yang berikutnya masuk kepada selisih atau difference dua himpunan. Selisih atau difference himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua dari himpunan A, tetapi anggota dari himpunan A tersebut tidak boleh terdapat pada anggota himpunan B. Ada dua jenis ya nak. Yang pertama, selisih himpunan A dan himpunan B dinotasikan sebagai berikut. A kurang B atau A garis miring B dibaca selisih A dan B. Perhatikan dengan yang di bawah beda ya nak ya. Kalau yang di bawah itu B kurang A, kalau di sini A kurang B. Oke, kita awali dengan A kurang B. A kurang B itu sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X itu anggota himpunan A. Tetapi X itu tidak boleh terdapat pada anggota himpunan B. Begitu juga dengan B kurang A, berarti kalau B kurang A patokannya B. Dia X itu anggota himpunan B, tetapi X itu tidak boleh terdapat pada himpunan A. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh A, diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, D. Himpunan B anggotanya E, F, G, H. Maka A kurang B ya nak ya. Berarti patokannya A. Oke, kemudian lihat di anggota A ini, di A, B, C, D, ada tidak yang di sini yang terdapat di B? Kalau ada kita buang nak. Coba perhatikan A, tidak ada. B, tidak ada. C, tidak ada. D, tidak ada. E, ada. E ini terdapat juga pada anggota himpunan B, maka E ini dibuang. Oke, maka A kurang B adalah A, B, C, D. Sebaliknya B kurang A. Berarti kalau B kurang A patokannya himpunan B. Himpunan B itu anggotanya E, F, G, H. Kalau B kurang A, kita perhatikan, ada nggak di anggota ini yang ada di A? E ada nggak? Ada, berarti ini harus dibuang. F ada nggak? Nggak ada. G ada nggak? Tidak ada. H ada tidak? Tidak ada. Yang tidak ada itu masukkan sebagai himpunan jawaban. Jadi ibu ulangi, kalau A kurang B patokannya himpunan A. Kalau B kurang A patokannya himpunan B. Begitu juga dengan P kurang Q dan Q kurang P. Berikutnya yang keempat, materi yang keempat adalah komplemen suatu himpunan. Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta atau S, tetapi bukan anggota himpunan A. Nah, oke. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis sebagai berikut. A komplemen, ya, simbolnya komplemen seperti ini. C singkatan daripada komplemen, tapi dia di atas nak, seperti di kupingnya si A dia dituliskan ya. X, di mana X itu anggota himpunan semesta, tetapi X itu tidak boleh anggota himpunan A. Kita perhatikan contoh, diketahui semestanya 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Yang ditanya yang pertama adalah anggota A komplemen. Kalau katanya komplemen A, ini bacanya nak, A komplemen bisa komplemen dari himpunan A bisa ya.
Oke, berarti kalau komplemen dari himpunan A di luar A lah nak. Kita perhatikan dulu A-nya. A-nya 1,2,3,4. Berarti di luar 1,2,34 inilah nak yang merupakan jawabannya. Oke, tetapi dia harus masuk dalam semesta. Mana itu dia? Ya ini dia 5,6,7,8,9,10. Yang B ditanya adalah B komplemen atau komplemen daripada himpunan B. Oke, kita perhatikan dulu B-nya apa? B-nya anggotanya adalah 2,3,5,7. Maka komplemen dari B ya di luar B lah nak. Di luar dari 2,3,5,7, tetapi yang masih ada dalam himpunan semesta. Maka jawaban B komplemen adalah 1,4,6,8,9,10. Contoh yang berikutnya. Oke, diketahui himpunan semestanya adalah bilangan asli yang kurang dari 15. Kalau bilangan asli kurang dari 15 berarti mulai dari 1 ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15-nya tidak diikutkan lagi karena kurang dari 15. Kemudian himpunan P anggotanya 1,2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q anggotanya 5,6, 7, 8, 9. Yang ditanya, ini cara nuliskannya. Buka kurung biasa. P, ini simbol apa nak? Iris kan? Buka kurung biasa, P, iris Q, tutup kurung biasa, komplemen. Jadi ini bisa dibaca menjadi komplemen dari himpunan P, iris himpunan Q. Itu dia ya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya seperti bagaimana menyelesaikan operasi matematika yang biasanya. Kan dulu yang kamu kerjakan adalah yang di dalam tanda kurung. Berarti kamu kerjakan dulu P iris Q-nya. Masih ingat irisan? Bagaimana menyelesaikan irisan? Irisan adalah anggota yang bersekutu yang sama nak ya. Jadi P dan Q mana yang sama anggotanya? 5,6. Maka P iris Q ada 5,6. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang ditanya nak. Komplemen dari P iris Q berarti yang di luar daripada 5,6. Tetapi wajib masih masuk dalam semesta. Oke, maka jawabannya adalah komplemen dari P iris Q itu adalah 1, buka kurung kerawal, 1,2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tutup kurung kerawal. Kita lanjut yang B. B komplemen dari P gabung Q. Duluan dulu cari P gabung Q. Apa itu P gabung Q? P gabung Q, gabungkanlah P dengan Q. Gabungkan anggota himpunan P dengan Q, tetapi kalau kamu nanti menjumpai anggota yang sama, cukup kamu cuma menuliskannya satu kali saja. Maka P gabung Q adalah 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tutup kurung kurawal. Selanjutnya apa sebenarnya yang tanya? Kemudian yang tanya adalah komplemen. Perhatikan nak ya cara membacanya. Komplemen dari gabungan himpunan P dan himpunan Q. Tadi gabungan himpunan P dan himpunan Q ini jawabannya. Maka komplemen itu artinya komplemen apa tadi nak? Di luar kan? Maka komplemen daripada P gabung Q itu di luar ini. Berarti jawabannya adalah 10, 11, 12, 13, 14. Ingat, jawabannya itu harus ada dalam semesta ini. Contoh, kamu nggak boleh di sini menjawabnya 20. Misal 13, 14, 20. Karena apa? Karena di semesta tidak ada 20. Dibatasi hanya sampai bilangan itu saja. Berikutnya ada latihan. Kamu bisa kerjakan di dalam buku catatanmu dengan menyimak materi kita sebelumnya. Perhatikan baik-baik tayangan videonya. Kemudian kamu tidak usah upload. Cukup kamu selesaikan di dalam buku catatanmu saja. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu diagram Venn. Diagram Venn adalah salah satu cara menyajikan himpunan yang dapat dinyatakan dengan gambar diagram. Kalau kamu ingat, himpunan bisa disajikan dengan 3 cara karena dengan menyebutkan anggotanya, dengan menuliskan notasinya. Itu ada kemarin 3 cara. Diagram Venn diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama John Venn. Beliau merupakan ahli matematika. Cara membuat diagram Venn ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah himpunan semesta itu disingkat dengan S besar, digambarkan dengan persegi panjang, dan huruf S itu biasanya diletakkan di sudut kiri atas. Nanti kita perhatikan gambar berikutnya. Yang berikutnya adalah setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk oval. Oke.
Yang berikutnya adalah setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Perhatikan, ada contoh diketahui semesta. Anggota himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Gambarlah dalam diagram Venn ketiga himpunan tersebut. Coba perhatikan. Oke. Coba perhatikan dari soal yang disajikan. Anggota himpunan A dengan himpunan B ada tidak anggotanya yang sama? Ada, Nak. Kita perhatikan di himpunan A di sini ada 2, di sini juga ada 2. Di himpunan A ada 4, di sini juga ada 4. Jadi ada 2 yang sama. Oke. Berarti lingkarannya itu, ini dia garis yang dibilang tadi kurva tertutup itu, ini dia bersatu mereka, Nak. Bersatu ya. Oke. Tempelnya mereka, istilahnya bersatu lah gitu ya. Masukkanlah dulu anggota yang samanya 2 dan 4 tadi. Perhatikan, inilah tadi yang dikatakan menuliskan anggota himpunannya pakai tanda titik. Titik 2, titik 4. Oke, itu. Selanjutnya kita perhatikan anggota himpunan A. Anggota himpunan A kan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Ini kan sudah ada 2,4. Sisanya lah kamu tuliskan di sini. Berarti sisanya yaitu 1, 3, dan 5. Begitu juga dengan anggota himpunan B. Anggota himpunan B kan 2, 4, 6, 8, 10. Ini milik si B juga nih, Nah. Ini kan milik si B. Ini kurvanya si B nih, Nah. Sudah ada tuliskan 2,2 dan 4. Berarti sisanya 6, 8, 10. Kemudian ada tidak anggota yang dia masuk dalam semesta tetapi dia tidak terdapat pada himpunan A, tidak juga terdapat pada himpunan B? Ada, Nah, yaitu 7 dan 9. Kamu tuliskanlah dia di luarnya, di luar daripada himpunan A dan himpunan B. Oke. Inilah dia, Nak, simbol semesta tadi. Ini simbol semesta tadi di sebelah kiri, sudut kiri atas dibilangkan. Inilah persegi panjang itu. Ini persegi panjang ini miliknya si semesta. Ini miliknya si himpunan A. Ini miliknya si himpunan B. Kan seperti itu. Kita perhatikan soal berikut ini. Soal berikut ini membaca diagram Venn ya, Nak ya. Perhatikan baik-baik. Kalaulah ditanya dengan kita, coba sebutkan atau tuliskan anggota himpunan A. Kita lihat di mana A dibuat. A kan di sini. Berarti ini adalah kurva si A. Berarti anggota himpunan A sama dengan buka kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kerawal. Itu jawabannya. Mana yang anggota himpunan B? B itu ini kurvanya, Nak. Oke, berarti B sama dengan buka kurung kerawal 4, 5, 6, 7. Kemudian ditanya anggota himpunan semesta. Mana himpunan semestanya, Nak? Semua di sini. Semua di sini. Tetapi ingat, tidak boleh kamu tuliskan anggota yang sama 2 kali. Oke, maka semesta. Semesta simbolnya S ya, Nak ya. S sama dengan buka kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tutup kurung kerawal. Ada soal diketahui himpunan semestanya A, B, C, D, E, F, G. Himpunan A anggotanya A, B, C. Himpunan B anggotanya B, E. Ditanya, gambarlah dalam diagram Venn ketiga himpunan tersebut. Coba kamu perhatikan himpunan A dengan himpunan B ada tidak yang sama? Ada. Karena ada anggotanya yang sama, maka kurva himpunan A dengan kurva himpunan B dilekatkan, didekatkan, ditimpa seperti tadi ya, Nak ya. Sehingga seperti inilah dia. Oke. Berikutnya kita lihat anggota himpunan A dengan himpunan B ada tidak anggotanya yang sama, yaitu B. B karena ini sama anggotanya. Ini dia. B itu ada di himpunan A, ada di himpunan B. Sehingga B ini diletakkan pertama kali ke sini. Ini, Nak. B dituliskan pertama kali di sini. Selanjutnya tuliskan sisanya. Tadi B sudah dituliskan di sini. Oke. Sekarang selanjutnya tuliskan sisanya. Titik A, titik C, begitu juga titik E. Coba kamu perhatikan dari soal, ada tidak anggota himpunan semesta yang tidak masuk kepada himpunan A, himpunan B? Ada, Nak. Yaitu F dan
D. Sehingga inilah dia hasil akhirnya. Perhatikan soal nomor 2, himpunan semestanya 2,4, 6, 8, 10. Himpunan P-nya 2,4. Himpunan Q-nya 8. Coba yang ditanya adalah gambarkanlah dalam diagram Venn ketiga himpunan tersebut. Coba perhatikan himpunan P dan himpunan Q. Ada tidak anggotanya yang sama? Tidak ada, nak. Karena tidak ada anggota himpunan P dan himpunan Q yang sama, maka kurva himpunan P dan himpunan Q mereka lepas, pisah. Seperti ini. Oke. Selanjutnya isikanlah kurvanya. Himpunan P anggotanya 2,4,2,4, himpunan Q 8. Selanjutnya kamu perhatikan ada tidak anggota himpunan semesta yang dia tidak termasuk ke dalam himpunan P dan juga dia tidak termasuk ke dalam himpunan Q, ada kan, nak? Sehingga yang tidak termasuk ke dalam himpunan P dan himpunan Q letakkan dia di luar, nak. Di luar. Oke, yaitu 6 dan 10. Tetapi masih masuk dalam semesta. Inilah dia hasil akhir pertanyaan yang ditanya soal nomor 2. Soal yang berikutnya nomor 3 ini agak berbeda, nak, karena di sini bukan menyatakan anggota himpunan, tapi di sini menyatakan banyaknya, menyatakan jumlahnya. Jadi nanti dalam penyelesaian diagram Venn kamu tidak boleh lagi menuliskan titik 30, titik 25 karena itu menyatakan anggota himpunan. Kalau soal yang nomor 3 ini menyatakan jumlahnya, nak. Oke, ini dia soalnya. Oke, dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika, dan 10 orang siswa senang dengan kedua pelajaran tersebut. Ingat, nak, dia ada 10 orang siswa senang dengan kedua pelajaran tersebut. Berarti di sini juga menyangkut semesta, nak, ya. Di sini berarti kurva tertutupnya ada 2, yaitu kurva pelajaran matematika dan kurva pelajaran fisika. Kurva pelajaran matematika dan fisikanya mereka timpa, nak, seperti tadi. Mereka nggak lepas tetapi timpa seperti contoh tadi. Kenapa ibu bilang timpa? Karena ada siswa, ada 10 orang siswa yang senang pelajaran matematika sekaligus fisika. Jadi seperti ini caranya. Oke, ada kurva matematika dan kurva fisika. Nah, inilah dia kurva matematika, lingkaran ini. Inilah dia kurva daripada fisika. Ada berapa jumlah siswa yang menyenangi matematika sekaligus fisika? 10. Letakkan di sini 10-nya. Perhatikan, ibu tidak membuat lagi tanda titik di samping 10 karena di sini 10 menyatakan jumlah. Selanjutnya di sini, oke. Selanjutnya di sini perhatikan tadi yang menyenangi matematika itu ada 30. Oke, sudah ditulis di sini 10, berarti sisanya tuliskan. Kamu tidak boleh lagi menuliskan di sini 30, tetapi kamu menuliskan sisanya, berarti 30 dikurang 10, berarti kamu nuliskannya 20. Kalau kamu perhatikan yang menyenangi matematika ya memang totalnya ini 30. Begitu juga yang menyenangi fisika itu 25. Kamu tidak boleh lagi menuliskannya 25 di sini. Berarti sisanya 25 kurang 10 adalah 15. Berikutnya inilah dia hasil akhirnya. Oke, jangan lupa menempatkan di pojok kiri atas itu tanda semesta. Oke. Dari diagram ini kita bisa membaca jumlah siswa yang menyenangi matematika sekaligus menyenangi fisika itu berada di ini. Ya, berada di sini ada berapa? Ada 10 siswa. Jumlah siswa yang hanya senang kepada pelajaran matematika dia itu di sini, nak, letaknya 20 siswa. Jumlah siswa yang hanya menyenangi fisika dia itu letaknya di sini, nak, 15 siswa. Kalau nanti ada soal cerita yang ditanya, oke, atau kamu baca dari buku, ada sejumlah siswa yang tidak menyenangi matematika maupun fisika, dia itu ditempatkan di luar ini, nak. Tetapi masih dalam masuk kepada himpunan semesta, tetapi dia di luar, nak. Oke, kalau dia tidak menyenangi matematika maupun fisika. Itu dia. Kalau ditanya berapakah jumlah satu kelas ini, berarti yang ada di semesta ini, nak. Nih 20 tambah 10 tambah 15. Itu ada berapa? Ada 45.
Selanjutnya ini ada latihan, kamu kerjakan di dalam buku catatanmu, tidak usah diupload. Tetap semangat dalam belajar matematika, jangan lupa jaga kesehatan.